Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mileta Nifa, berasal dari kelas IPA 2018 dengan NIM 18231126. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kunjungan industri saya ke rumah makan atau Ampera. Kunjungan kami dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Mei 2021 pada pukul 17.00 WIB dan alamatnya Jalan Veteran, Kelurahan Parabétung, Kota Payakumbuh. Nah, adapun gambaran umum dari industri kami yaitu nama industrinya Warung Nasi Met atau Regina Catering. Untuk pendiri dan tahun berdirinya Bapak Anto pada tahun 2005. Nah, untuk alamatnya Jalan Veteran, Kelurahan Parabétung, Payakumbuh. Untuk kepala operasionalnya Ibu Regina dan jumlah karyawannya sebanyak 3 orang. Untuk visi dan misi dari industri ini yaitu untuk menghasilkan makanan yang murah, enak, dan bergizi. Nah, alasan kami memilih industri ini yaitu karena rumah makan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena pada saat seseorang tidak masak, pasti akan membeli makanan ke rumah makan atau Ampera. Nah, namun saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat canggih, seharusnya pengolahan limbah pada rumah makan dapat diolah supaya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Untuk pelaksanaan kunjungan industri kami, kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Makan Met atau Regina Catering, Kota Payakumbuh pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pada pukul 17.00. Nah, rumah makan ini tidak terlalu jauh dari pusat kota dan rumah rekan kami. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk sampai ke rumah makan tersebut. Nah, di sana kami melakukan wawancara mengenai beberapa hal termasuk pengolahan limbahnya. Nah, dari kunjungan ini kami mendapatkan beberapa hal, yaitu yang pertama kami melihat keadaan rumah makan. Di sini kami melihat etalase dalam keadaan bersih, meja dan kursi tersusun rapi, dan dapur juga kelihatan bersih. Yang kedua yaitu kami melihat proses pembuatan makanan. Dan tidak lupa juga kami melihat proses pengolahan limbah. Adapun hasil dari kunjungan industri kami yaitu, menurut narasumber, limbah rumah makan tidak hanya diolah secara sederhana seperti bahan pembuatan pakan ayam, tetapi juga memakai kolam aerobik atau yang digunakan untuk limbah cair yang mempunyai konsentrasi bahan organik yang tinggi serta mengandung lumpur. Nah, dengan kolam aerobik ini berupa kolam yang dilengkapi dengan pipa-pipa inlet dan outlet. Nah, sayangnya industri kami kunjungi belum melakukan hal tersebut. Mereka hanya membuang limbah cair ke selokan di belakang kedainya. Nah, dan kami sarankan untuk membuat kolam aerobik yang telah kami ceritakan sebelumnya, sehingga tidak mencemari lingkungan. Berikut beberapa foto-foto kunjungan industri. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mileta Nifa, NIM 18231126. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan donat. Yang pertama yaitu pengertian donat. Donat adalah panganan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung, gula, telur, dan mentega, serta ragi. Nah, donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan donat berbentuk bundar dengan isian manis seperti selai, jeli, krim, dan lainnya. Adapun alat yang digunakan dalam pembuatan donat adalah yang pertama baskom, kain lap, gelas, kompor, cetakan donat, sendok, nampan, kuali, dan spatula. Dan untuk bahannya, 250 gram tepung terigu, 2 butir kuning telur, 50 gram mentega, 4 sendok makan gula pasir, 1 saset ragi instan, 1 bak kentang yang sudah dihaluskan, 100 ml air, mesi secukupnya, garam secukupnya, dan 1 saset susu bubuk. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama tuangkan ragi ke dalam gelas. Nah, lalu tuangkan air kira-kira 100 ml. Dan selanjutnya aduk hingga ragi tersebut berbusa. Nah, lalu tutup dan diamkan ragi sampai kira-kira 10 menit. Nah, lalu masukkan tepung terigu, gula pasir, dan susu bubuk. Lalu aduk hingga merata.
Nah, lalu tambahkan ragi yang sudah mengembang, lalu aduk lagi hingga merata. Lalu tambahkan kentang, kuning telur, dan aduk hingga merata. Nah, jangan lupa tambahkan mentega dan diaduk lagi. Lalu setelah kalis, tutup adonan dan diamkan sekitar 60 menit. Setelah didiamkan 60 menit, lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian dan beri bolongan pada bagian tengah donat. Lalu tutup kembali adonan hingga mengembang. Nah, setelah mengembang, goreng donat hingga keemasan. Lalu saring dan beri topping donat sesuai selera. Nah, donat siap disajikan. Nah, pengertian ragi. Ragi adalah makhluk hidup. Bahasa umum atau ilmiahnya adalah yes. Untuk ragi, roti biasanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, ragi atau fermen merupakan zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi dan media biakan mikroorganisme tersebut. Nah, dalam pembuatan donat, ada beberapa peranan ragi. Nah, yang pertama yaitu memproduksi karbon dioksida sehingga membuat adonan naik. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan saat proses fermentasi setelah ragi tercampur rata dengan gula dan pada adonan. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan akan menyebabkan adonan mengembang sehingga menghasilkan bentuk yang lebih besar. Nah, yang kedua yaitu sumber pematangan adonan. Hal ini ditimbulkan karena adanya reaksi dari ragi yang menghasilkan alkohol dan asam protein pada tepung terigu, serta secara fisik gas karbon dioksida meregangkan kandungan protein pada tepung terigu. Hasilnya adalah roti yang lembut. Terdapat rongga udara yang ditinggalkan akibat hasil dari proses fermentasi ragi. Yang ketiga yaitu mengembangkan rasa pada saat fermentasi. Ragi meninggalkan rasa yang khas pada produk olahannya. Selama proses fermentasi adonan, ragi memproduksi berbagai metabolit sekunder seperti keton, alkohol tinggi, asam organik, aldehida, dan ester. Beberapa kandungan alkohol akan menguap selama proses pemanggangan. Sisanya bereaksi satu sama lain hingga menghasilkan rasa baru dan lebih kompleks. Reaksi ini biasanya terjadi di kerak roti dan rasa yang dihasilkan berdifusi ke dalam remah roti. Nah, manfaat yang keempat yaitu ragi memperkuat adonan roti. Fungsi ragi pada roti yang terakhir adalah ketika adonan berupa air dan tepung terigu diuleni, maka akan membentuk adonan yang sangat elastis seperti permen karet yang disebut dengan gluten. Dalam pembuatan roti, gluten tersebut ingin dikembangkan menjadi lebih besar dibandingkan bentuk semula. Nah, disinilah ragi berfungsi untuk meningkatkan gluten dan memperkuat adonan saat dikembangkan. Semakin banyak kandungan gluten pada tepung terigu, akan semakin baik adonan roti yang dihasilkan, dan semakin maksimal pula kerja ragi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.